Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik soleh dan solehah? Bapak yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu ucapkan Alhamdulillah. Insya Allah selama kita menjaga protokol kesehatan dengan disiplin, maka akan terhindar dari serangan virus. Nah, jumpa lagi bersama Pak Agus dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 3. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu yuk, agar Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita dari apa yang kita lakukan hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah adik-adik soleh dan solehah, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebelumnya melalui Zoom meeting kita sudah membahas inti ibadah sholat dan hikmah sholat. Pada pertemuan kali ini Pak Agus ingin menjelaskan tentang materi pelajaran 5, sub pelajaran 3 yaitu praktik sholat. Sebelum itu mari kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Adik-adik soleh dan solehah, sebagaimana kita ketahui sholat itu artinya doa. Dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat itu tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat maka ia mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia meruntuhkan agama. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Amal pertama yang dihitung oleh Allah kelak nanti di hari kiamat adalah ibadah sholat. Nah, sholat ini adalah bukti penghambaan diri kita kepada Allah. Hukum dari sholat adalah wajib bagi muslim, yaitu 5 kali sehari semalam dengan jumlah 17 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Inilah yang dinamakan dengan sholat fardu. Ada juga yang disebut dengan sholat sunnah seperti duha, tahajud, rawatib, dan masih banyak lagi. Melaksanakan sholat lebih utama secara berjamaah atau beramai-ramai di masjid, walaupun boleh sholat secara munfarid, yaitu sendiri di rumah. Sholat berjamaah memiliki keutamaan sebanyak 27 derajat dibanding sholat munfarid yang hanya memiliki 1 derajat pahala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian sholat itu bisa dikatakan sebagai ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi isi dari sholat adalah gerakan dan bacaan. Nah, Bapak yakin kalian kelas 3 sudah mulai belajar sholat. Kenapa? Masih ada yang belum lancar? Kalau belum lancar, kita harus apa ya? Benar sekali, kita harus melatihnya tiap hari dan tiap waktu sholat agar bacaan dan gerakan kita lancar. Nah, kali ini Pak Agus ingin memberikan materi praktik sholat agar bagi yang belum lancar bisa lancar sekaligus membenarkan yang salah, karena melihat adalah cara terbaik untuk kita belajar. Insya Allah. Sudah siap? Yuk. Gerakan yang pertama dari sholat adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Ingat ya, semua anggota tubuh diarahkan ke arah kiblat dengan pandangan ke tempat sujud. Ups, kok matanya gitu ya? Kita lanjut. Telapak kaki dibuka selebar bahu menghadap kiblat. Jangan sampai melenceng seperti ini. Sambil membaca niat sholat. Adapun niat sholat fardu kita bisa saksikan sebagai berikut. Bapak Agus beri contoh untuk salat subuh membaca usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala.
Gerakan kedua setelah membaca niat yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan hingga bahu atau setinggi telinga dengan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat sambil membaca takbir Allahu Akbar. Gerakan selanjutnya adalah bersedekap, yaitu meletakkan telapak tangan kanan yang menggenggam pergelangan tangan kiri di antara pusar dan dada sambil membaca bacaan iftitah, Al-Fatihah, dan surah pendek. Untuk surah pendek hanya dibaca pada 2 rakaat pertama saja ya. Untuk rakaat 3 dan 4 cukup membaca Al-Fatihah saja. Gerakan keempat adalah ruku sambil membaca Allahu Akbar. Ruku artinya membungkukkan badan dengan posisi punggung sejajar dengan kepala membentuk sudut 90 derajat. Ingat, matanya tetap ke tempat sujud. Bukan lihat jempol kaki atau tumit temannya di depan ya. Adapun bacaan ruku adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang kelima, gerakan ini adalah i'tidal. I'tidal artinya gerakan bangkit dari ruku kembali seperti gerakan semula, yaitu berdiri tegak sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi, pandangannya tetap ke arah tempat sujud. Untuk bacaan i'tidal adalah Rabbana lakal hamdu. Gerakan selanjutnya adalah sujud sambil membaca Allahu Akbar. Sujud dapat digambarkan dengan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada posisi serentak di lantai. Dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Perlu diketahui, dalam satu rakaat terdapat 2 kali sujud yang diantarai oleh duduk iftirash. Gerakan selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud atau disebut dengan duduk iftirash sambil membaca Allahu Akbar. Duduk iftirash adalah gerakan duduk atau bangkit dari sujud pertama dengan posisi sebagai berikut. Kaki kanan ditegakkan dengan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, kaki kiri diduduki. Gerakan ini juga dilakukan pada saat tasyahud awal. Adapun bacaannya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu melakukan sujud yang kedua sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan selanjutnya adalah sujud kedua. Sujud kedua ini tidak ada bedanya dengan sujud pertama. Nah, gerakan selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar, yaitu duduk setelah bangkit sujud kedua pada rakaat terakhir dengan posisi kaki kanan ditegakkan dengan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat, sedangkan kaki kiri disilangkan ke bawah kaki kanan dan duduk di lantai. Adapun bacaannya sebagai berikut: At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adapun gerakan terakhir adalah salam, yaitu gerakan menoleh sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke arah kanan dan
Assalamualaikum warahmatullah ke arah kiri dan sholat berakhir. Setelah sholat jangan berdiri terlebih dahulu ya. Alangkah lebih baik kalau kita berzikir dan berdoa mohon ampunan kepada Allah untuk diri kita dan orang tua kita. Nah, gimana adik-adik soleh dan soleha? Sudah jelas belajarnya? Bapak yakin setelah belajar ini kalian akan memperbaiki sholat kalian dan semakin semangat untuk beribadah karena sudah tahu bacaan sholat dan gerakan sholat. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap belajar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ma'an najah fi ta'allumikum hayatikum. Astaghfirukum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.